Kayak biasa, hari ini tanggal 30 bulan 3 2023 pada saat. Nah, tentu hari ini saya akan sharing santai berbagi pengalaman saya ketika saya memanen buah vanili. Nah, para sahabat dimanapun Anda berada, tentu apa yang saya sampaikan ini adalah menurut saya pribadi hal penting diketahui oleh petani para sahabat. Kenapa demikian para sahabat? Karena untuk mendapatkan kualitas vanili yang baik dan hasil pengeringannya itu baik, kita juga harus panen buah vanili yang tua para sahabat, teman-teman dimanapun Anda berada. Ciri-ciri dari buah vanili kita tua, kita kawinkan itu pada saat keluar bunga pohon vanili kita itu kita kawinkan, kita bisa catat dengan kalender ataupun apapun caranya teman-teman, itu kita lakukan pencatatan dalam usia 8 bulan vanili kita bisa dipastikan sudah tua. Nah, ciri-cirinya kalau kita pegang keras seperti ini teman-teman, keras ya, ini polong-polongnya tidak ada lagi kayak ekor-ekor capung di sini, tidak ada. Kalau dipegang ini keras dia teman-teman. Nah, ini keras teman-teman. Nah, teman-teman jangan juga kelewatan. Nah, kelewatan kalau ini agak lewat dia teman-teman, sudah mulai akan pecah. Nah, kenapa? Kalau proses processingnya nanti ketika buah vanili kita sudah pecah seperti ini, nanti akan keluar minyaknya. Tentu juga akan mempengaruhi dari kadar vanilinya akan berkurang, dan juga dari segi tampilan itu pun tidak akan bagus kalau kita jual garmet atau polong vanili. Karena vanili ini selain jadi sudah turunannya dipakai ekstrak dan lain sebagainya, itu di beberapa negara masih juga mementingkan polong-polong vanili teman-teman. Nah, ini dari kita lumayan, ini ada 22 cm teman-teman seperti itu, karena ini adalah hasil buah panen unggul Tania 1 teman-teman yang ada di desa kami, desa Ambungan teman-teman. Bisa lihat. Nah, ini contohnya kita pegang keras, ini ujung-ujungnya ini udah tidak ada ekor capungnya ya, biar mudah dipahami. Itu tidak ada lagi, biasanya di sini ada bekas bunga teman-teman ya, itu tidak ada. Ini semua udah tidak ada teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini lagi teman. Nah, yang paling pas sekali kita panen ini sudah agak menguning teman-teman seperti ini ya. Nah, yang sempurna kita bisa panen vanili dan akan menghasilkan polong yang bagus, kita panen yang seperti ini. Nah, yang seperti ini teman-teman. Nah, perlu saya sampaikan, ketika kita sehat pohon vanili kita kawinkan 10 atau 8 polong kayak seperti ini, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa seperti ini. Nah, kualitas ini bisa kita capai ketika pohon vanili kita sehat teman-teman. Pohon vanili juga akan pengaruhi dari tingkat kualitas buah yang dihasilkan teman-teman, bisa lihat. Ini kalau kita timbang, ini masuk di 250 gram satu tandan seperti ini. Ada yang 300 gram. Berarti kita bisa pastikan dalam 10 tandan ini kita udah dapat sekitar dari 3 kilo. Nanti saya panen di kebun itu, kita satu tajar kita dapat 4 kilo. 4 kilo itu kita dapatkan dengan polong-polong atau tandan-tandan yang seperti ini. Teman-teman harus diperhatikan seperti ini. Nah, teman-teman yang sudah senior, ahli, profesor ataupun praktisi yang luar biasa, saya juga membagikan ini. Mohon juga dikoreksi apakah benar seperti ini. Tapi pengalaman saya yang tua normal ya seperti ini teman-teman. Ada agak kuning sedikit seperti ini. Nah, yang penting ininya ini udah ekor capungnya ini udah nggak ada, bekas bunganya di sini teman-teman. Dan kalau kita pegang keras teman-teman, keras. Kayak ini juga sama teman-teman. Ini harus kita pahami. Nah, tentu saya berbagi pada tutorial hari ini teman-teman. Kita tahu bersama karena kebutuhan perut, karena banyak kebutuhan kita butuh materi. Ada beberapa teman-teman petani kita buahnya masih muda, itu dijual vanilinya. Bahkan harganya sampai 70-80 ribu per kilo dijual. Padahal kalau kita panen seperti ini minimal harga di 150 ribu teman-teman.
tapi yang seperti ini, bahkan ada yang 200 juga teman-teman kalau udah rata seperti ini. Nah itulah perbedaannya ketika kita memanen buah vanili tua dan kita memanen buah vanili muda. Nah tentu saya tetap sampaikan kepada teman-teman yang membeli buah vanili muda, marilah kita tingkatkan kualitas buah vanili dengan kita membelinya ke lapangan itu ketika usia-usia buah vanili itu sudah memasuki usia 8 bulan. Saya tidak anti terhadap tengkulak, karena tengkulak itu juga memberi kontribusi yang bagus kepada petani. Karena petani bisa mendapatkan uang. Tapi saya sarankan bagi teman-teman, kalau ingin pekerjaannya, kalau ingin menjadi tengkulak yang berkelanjutan, belilah yang buah-buah vanili tua. Saya tidak akan menjas bahwa tengkulak itu tidak baik, bukan. Tapi kalau ke tengkulak kita mengutamakan kualitas, sama juga pebisnis namanya teman-teman. Kita pun akan mendapatkan kontinuitas, keberlangsungan daripada langganan kita, buyer kita yang membeli produk kita. Jangan sampai hanya kita mengedepankan untung materi, petani vanili lagi akan mendapatkan hal yang tidak menyenangkan seperti di masa lalu. Buah vanili kita bisa di blacklist karena kualitas rendah. Karena kita Indonesia saja yang menanam vanili, ada Madagaskar, ada juga di Taiwan dan lain sebagainya, itu untuk kita bersaing teman-teman. Teman-teman, saya sendiri Wayan Rinaya Deswi selaku ketua perkumpulan petani vanili seluruh Bali. Terus akan mengajak teman-teman bagaimana kita belajar berkomunitas, belajar berkomunikasi, belajar berkolaborasi, belajar tekun, continue kita melakukan hal-hal yang baik tentang cara berbudidaya vanili, karena di hulunya juga penting. Selain daripada di hilirisasinya juga kita mulai belajar cari pasar teman-teman. Nah saya sendiri sampai saat ini masih dalam proses, kita ajak beberapa teman-teman yang ahli di bagian processing, coba kita ajak. Sambil kita mempelajari siapa sebenarnya orang-orang yang bisa kita ajak berkomitmen. Tentu saya di sini banyak membutuhkan bantuan dari teman-teman yang punya buyer, yang ahli marketing, yang tahu hilirisasinya. Mari kita bersama-sama, mari kita kedepankan kecil-kecil tapi panjang teman-teman. Jangan baru kita misalnya beberapa tengkulak beli 50.000 dijual 100, terus melakukan hal-hal yang kurang baik, yaitu tidak melihat daripada kualitas daripada produk-produk kita yang kita jual teman-teman. Nah kalau sudah seperti ini, saya tidak harus memang teman-teman petani vanili satu komunitas dengan kami. Tapi bagaimana saya sendiri di apa yang menjadi impian saya, ketika kita bisa kembalikan kualitas buah vanili kita, maka negara kita pun akan bisa bersaing di skala internasional para sahabat. Kita di sini sudah dikasih rezeki masing-masing, tetap kita berusaha yang terbaik, biarlah orang lain yang menilai. Inilah yang bisa saya lakukan, dan beberapa petani yang suka nonton di channel YouTube Rinaya Deswi, saya ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga di Facebook saya, di Instagram saya, bahwa ketika saya menggaungkan vanili ini, tentu yang saya utamakan adalah bagaimana vanili-vanili kita ini berkualitas. Tentu saya tidak akan bisa berjalan sendiri, terus akan berusaha, saya fokus di sini. Teman-teman bisa lihat di teman-teman yang penggiat media sosial, keseharian saya 2-3 hari, kalaupun itu pun ada kendala sedikit, saya berusaha harus tampil untuk bagaimana dekat dengan tanaman ini. Karena ilmu pertanian itu dipentingkan di setiap waktu, kapan saja, karena kita menjadi petani terus harus belajar dari alam dan juga dari para senior-senior kita. Saya sendiri akan terus belajar dari yang lebih tahu, saya akan berbagi pada yang belum tahu. Tentu saya tidak sempurna di cara berbudidaya dan lain sebagainya. Tentu banyak orang yang tahu bagaimana memperlakukan vanili ini lebih baik, mendapatkan hasil produksi yang banyak, kualitas yang baik. Mari bagi sama saya akan membagikan kepada teman-teman. Karena kita sebagai makhluk sosial manusia, tentu kalau berbagi itu akan sangat bermanfaat apabila yang kita bagikan itu tentu memiliki manfaat bagi teman-teman kita semua. Tentu banyak kita kalau dalam berjuang seperti ini, ketika kita mengutamakan kualitas, tantangan juga akan banyak. Orang membuli juga banyak, tapi saya tetap fokus. Kuantitas nomor 2 bagi saya, tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas. Dan juga volume menurut saya itu juga memang sih penting para sahabat, tapi yang terpenting itu bagaimana kita memiliki kualitas atas produk kita. Karena kalau volume banyak tapi kualitas kita rendah, sama dengan kita banyak rugi kalau jadi petani para sahabat.
Karena kita panen banyak, tenaga yang dibutuhkan banyak, tapi hasilnya tidak begitu banyak. Tapi ketika kita memiliki kualitas, panen sedikit pun bisa mengalahkan daripada produk-produk yang kurang berkualitas walaupun volumenya banyak, para sahabat. Tentu kita penting terus belajar, terus perbaiki dan lain sebagainya, karena kita tahu bersama bahwa petani kita, mindset kita tetap pada bagaimana bisa cepat kita panen dan kita bisa menjadikan tanaman atau buah dari produk pertanian kita ini menjadi uang. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena kebanyakan kita juga di negara kita tahu bahwa ekonomi kita harus diakui. Kita walaupun bilang negara kita kaya dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini petani masih banyak dijadikan objek oleh para politisi. Nah, saya harapkan belajar dari beberapa pengalaman yang lalu, para politisi, para akademisi dan lain sebagainya, dan juga bagi teman-teman sebangsa, marilah bantu petani, karena petani adalah pekerjaan yang mulia. Barang siapa yang memuliakan, yang memang itu kerjaan yang mulia, tentu dia akan mendapatkan karma yang baik dan mendapatkan hal juga yang baik di kedepannya. Bukan hanya kita sebagai petani yang lebih sejahtera, tapi kalian pun akan dipercaya. Kalau politisi juga memperjuangkan pertanian, kalau juga pemerintah tentunya yang sudah berkewajiban untuk bagaimana membantu petani dari hulu sampai hilirnya. Kita tahu bersama di negara kita bahwa dari hulu sampai hilir itu sebenarnya kalau mau bergerak pasti bisa. Karena kita punya Kementerian Perdagangan, kita punya Kementerian Pertanian, dan kita juga punya Kementerian Handicraft dan lain sebagainya, Kementerian Pemuda dan lain sebagainya. Ini perlu melakukan pekerjaannya sesuai dengan tupoksinya. Karena kalau mungkin di Kementerian Perdagangan bagaimana juga ikut membantu pameran-pameran, mempromosikan hasil produk dari pada petani ini. Nah, disinilah dibutuhkan kolaborasi, saling memahami. Jangan hanya kalau kita tidak kebagian nantinya kita, karena memang kita ketahui bersama karena batasan jabatan hanya 5 tahun. Kadang-kala juga para pemimpin kita tidak begitu konsen untuk bagaimana melihat pertanian ini, tapi mereka bagaimana konsen menjaga konstituennya dengan paling memberikan bansos-bansos yang stimulan-stimulan. Tapi kalau menurut saya para bapak-bapak kita yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, begitu juga politisi, akademisi, dan juga kalau di eksekutif, legislatif, marilah kita bantu petani kita. Dengan program yang baik, Bapak tidak terlalu banyak untuk membeli suara rakyat, tapi Bapak akan dikasih suara ataupun coblosan ketika memberikan peluang-peluang untuk petani. Karena sesungguhnya kalau petani mendapatkan pekerjaan, kalau petani harganya bisa lancar dan lain sebagainya, berkat bantuan Bapak Ibu sekalian dari hulu sampai hilirnya mendampingi kami sebagai masyarakat Indonesia, Bapak akan tetap dikenang oleh petani. Para sahabat, kita tahu bersama, saya miris sebenarnya melihat daripada perkembangan belakangan ini, sangat sedikit anak muda kita menekuni di sektor pertanian. Dari 270 juta penduduk Indonesia, hanya kurang lebih 15% sebagai petani. Bisa dibayangkan kita berada di negara yang tropis, berada di negara yang agraris, tapi kita tidak pernah maju di bidang pertanian. Negara luar tentu tidak seperti di negara kita, malah mereka bisa lebih baik di sektor pertaniannya. Pemerintahnya fokus untuk membantu petaninya, bukan hanya sekedar program begitu pencitraan, tapi bagaimana mereka mencitrakan pertaniannya, teknologi pertaniannya, sumber daya manusia pertaniannya. Karena kalau menurut saya kita di Indonesia masih kurang menghargai para praktisi, masih lebih melihat bahwa akademisi itu penting, yang didapatkan ilmunya tentu dari teori para praktisi yang sudah pengalaman. Marilah kita belajar bersama apa yang kita tekuni dan apa yang kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang ahli di bidang kita masing-masing. Tentu kita tidak harus menutup mata, kita tidak harus sombong, tetap welcome, karena kalau orang yang welcome, mereka akan mendapatkan banyak ilmu dari luar juga, para sahabat. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi manusia kalau berusaha, kaya miskin memang harus berusaha sendiri, tapi bagaimana kita membangun kolaborasi sehingga kita pun memiliki arti dalam hidup ini. Mari kita lakukan fokus, jangan hiraukan hal-hal yang negatif, karena pikiran negatif akan menjerumuskan kita ke hal-hal negatif pula. Tentu berpikir positif pun tidak senantiasa akan menghasilkan hal positif, tentu banyak tantangan dan rintangan.
banyak bulian dan lain sebagainya. Marilah kita fokus pada kita fokus daripada apa pekerjaan kita. Jadikanlah pekerjaan itu sebagai hobi kalian, jadikanlah pekerjaan itu sebagai usaha kalian. Tentu kita akan merasa bahagia ketika melakukan pekerjaan, ya apalagi yang pekerjaan itu yang merupakan hobi dan merupakan apa yang kita cintai. Tentu akan sedikit pun kita mendapatkan, kita pun akan merasa berarti. Oke, cukup begitu dulu tutorial hari ini di tanggal 30 bulan 3 2023. Baik dari DSW teman-teman, kalau sepakat apa yang saya sampaikan, mungkin hari ini saya banyak cerita, sharing, motivasi, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang bergerak di pertanian. Harap maklum, inilah saya bisa bercerita sampai saat ini karena apa yang bisa saya lihat di lapangan, apa kendala-kendala yang di lapangan, itulah arti daripada apa yang saya selama ini lakukan ketika saya fokus di budidaya paneli. Salam sehat kaya luar biasa dengan paneli. Tentu kita akan banyak paneli. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya dan bagikan. Tentu dengan teman-teman membagikan, kalau ini merasa bermanfaat, teman-teman juga kita berdoa bersama bahwa semua makhluk berbahagia. Terima kasih.